Hai, perkenalkan nama saya Samuel Rafasi, NIM 2020 52036. Saya mewakili tim Clay. Di sini saya akan membuat simulasi mengenai salah satu protokol routing protokol, yaitu Exchange Interior Gateway Routing Protocol atau biasa disingkat dengan EIGRP. Di hadapan saya sudah terdapat sebuah topologi yang terdiri dari 4 buah router dengan nomor seri 2911, 2 buah switch, dan 4 buah PC. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, setting IP pada setiap komputer. 192.168.1.10. 192.168.1.20. Satu 192.168.2.10. Baik, setelah memasukkan IP pada setiap komputer, langkah selanjutnya adalah konfigurasi pada command line. Saya mulai konfigurasi pada router 1, klik router, klik CLI atau kepanjangannya command line interface. Nah, di sini tempat di mana kita akan melakukan konfigurasi. Pertama tekan N, enter, EN, enter untuk masuk ke dalam mode root, conf T atau kepanjangan dari konfigurasi terminal untuk masuk ke dalam mode konfigurasi. Setelah itu saya akan memberi hostname pada router 1. Sebab itu berikan kata perintah hostname diikuti dengan nama yang akan diberi. Di sini saya akan memberi nama R1 yang artinya router 1. Setelah itu enter. Jika sudah, selanjutnya adalah konfigurasi interface pada port. Seperti yang dilihat, router 1 terhubung dengan perangkat lainnya melalui port 1, port 0, port 1, dan port 2. Untuk itu, yang pertama akan saya konfigurasi interface port 1 dan juga akan saya berikan IP int ci0/0, enter, IP address 192.168.1.1 diikuti dengan subnet max 255.255.255.0. Jika sudah, tekan enter. Untuk mengaktifkan interface pada port 1, maka gunakan perintah no shutdown atau biasa disingkat no sh. Setelah itu tekan enter. IP pertama yang baru kita setting ini berjalan pada jalur network 192.168.1.0. Jadi dapat dipastikan IP yang berada dari port
0 ini akan menjadi gateway pada jalurnya. Akan menjadi gateway untuk PC1 dan PC2. Jika sudah, selanjutnya kita setting IP address pada port 1 dan port 2. Ketikkan INT atau interface. Setelah itu masukkan nomor port 0/1 karena yang akan kita buat adalah port 1. Kemudian IP address bisa saya singkat IP add. Setelah itu diikuti dengan IP address yang akan diberikan 192.168.10.1 diikuti dengan subnet max 255.255.255.0. Jika sudah, tekan enter. Setelah itu aktifkan interface port 1 dengan mengetikkan kata perintah no shutdown atau biasa disingkat NoSH. Setelah itu tekan enter. Maka dengan begitu kita sudah memberikan IP pada port 1. Setelah memberikan IP pada port 1, kita akan tahu bahwa port 1 berjalan atau berada pada jalur network 192.168.10.0 dan akan menjadi IP penghubung dari router 1 ke router 2. Jika sudah, selanjutnya konfigurasi pada port selanjutnya. INT 0/0/2 enter. IP address 192.168.20.1 diikuti dengan subnet max 255.255.255.0. Jika sudah, tekan enter dan kembali lagi aktifkan interface-nya dengan kata perintah no shutdown. Maka dengan begitu kita telah memberikan IP pada port 2 yang berjalan dengan jalur network 192.168.20.0. Jika sudah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah routing EIGRP. Untuk itu ketikkan perintah router EIGRP diikuti dengan ID-nya. Di sini saya pakai ID-nya 10. Jika sudah, tekan enter. Lalu masukkan network pada masing-masing jaringan yang tadi, pada masing-masing IP yang tadi sudah kita setting. Yang pertama 192.168.1.0 enter. Yang kedua network 192.168.10.0 enter. Network 192.168.20.0 lalu tekan enter. Jika sudah, langkah selanjutnya kita akan mengkonfigurasi pada router berikut, yaitu router 2. Klik router 2, buka command line, enter EN untuk masuk ke mode root.
konfigurasi terminal atau biasa disingkat conft. Setelah itu saya akan berikan host name pada router 2 yaitu R2, enter. Setelah itu konfigurasi interface. Setelah itu konfigurasi interface pada port 1. Setelah itu konfigurasi interface pada port 0 di router 2. Tentukan portnya. Jika sudah, tekan enter. Langkah selanjutnya berikan IP. Perlu diingat bahwa port 0 pada router 2 berjalan di jalur network yang sama dengan port 1 router 1. Maka dengan begitu IP yang akan kita masukkan adalah 192.168.10.2. Alasan kenapa titik 2? Karena 10.1 sudah digunakan oleh router 1. Masukkan IP-nya 192.168.10.2. diikuti dengan subnet max-nya 255.255.255.0. Jika sudah, tekan enter dan aktifkan interface port 1 dengan perintah no sh. Jika sudah, tekan enter. Oke, lanjut pada port yang berikutnya yaitu port 1 router 2. Ketikkan int pa int ki 0/1 atau port 1. Setelah itu tekan enter. Lanjutkan dengan IP, berikan IP address 192.168.30.1 diikuti dengan subnet max 255.255.255.0. Jika sudah, tekan enter dan aktifkan interface-nya dengan perintah no sh atau no shutdown. Jika sudah, tekan enter. Nah, di sini kita ketahui bahwa port 1 pada router 2 berjalan pada jalur network 192.168.30.0. Dan selanjutnya yang terakhir, konfigurasi yang terakhir adalah routing EIGRP pada router 2. Maka dari itu, ketik perintah router EIGRP, ID-nya pastikan untuk selalu menggunakan ID yang sama. Karena tadi kita menggunakan ID 10, maka di konfigurasi berikutnya kita juga harus menggunakan ID 10. Jika sudah, tekan enter. Network 192.168.10.0. Jika sudah, tekan enter. Dan selanjutnya network selanjutnya yaitu network 192.168.40.0. tekan enter. Nah, maka dengan itu konfigurasi kita di router 2 telah selesai. Kita beralih pada router 3.
Sama, buka command line masih dengan perintah yang sama, en untuk masuk ke mode root, konfigurasi terminal atau disingkat config untuk masuk ke mode konfigurasi. Setelah itu saya akan memberikan hostname pada router 3 dengan nama R3, enter, konfigurasi interface port 0/0, karena seperti yang kita lihat bahwa router 3 seperti yang kita lihat pada router 3 port 0/0 berada di jalur yang sama dengan router 1 port 2, yang artinya mereka bersama-sama berjalan pada satu jalur network yang sama, yaitu 192.168.20.0. Sebab itu IP yang kita buat pun pada router 3 port 0 harus disesuaikan dengan network yang tadi. Oke, enter, IP address 192.168.20.2. Kenapa 2? Karena 20.1 sudah digunakan oleh router 1. Ikuti dengan subnet mask jika sudah, enter, dan aktifkan interface-nya dengan perintah no shutdown atau biasa disingkat no sh. Jika sudah, lanjut ada konfigurasi port berikutnya, yaitu port 1. INT, masukkan portnya, port 1, enter. Setelah itu berikan IP address 192.168.40.1, diikuti dengan subnet mask. Jika sudah, klik enter dan aktifkan interface. Oke, kita lanjut pada routing EIGRP-nya. Router EIGRP dengan ID yang sama 10, enter, masukkan networknya, network 192.168.20.0. Lanjut pada network berikutnya, 192.168.40.0. Jika sudah, kita beralih pada router yang terakhir, yaitu router 4. Dengan kata perintah yang sama, en masuk mode root, masuk mode konfigurasi, berikan hostname, R4, enter, hostname 4, enter. Setelah itu konfigurasi interface, masukkan nomor portnya 0/0, enter, IP address 192.168.2.1, ikuti dengan subnet masknya 255.255.255.0. Diikuti dengan subnet masknya 255.255.255.0.
255.0. Jika sudah, tekan enter. Aktifkan portnya dengan interface-nya dengan kata perintah no shutdown atau biasa disingkat dengan no SH, lalu tekan enter. Nah, maka dari sini pada switch 4 port 0 port 0 berjalan pada jalur network 192.168.2.0, dan IP ini juga yang akan menjadi gateway untuk jalur tersebut dan gateway untuk PC3 dan PC2. Jika sudah, lanjut berikan IP pada port-port tersisa, yaitu port 1 dan port 2. INT masukkan portnya, port 1, enter, IP address. Yang perlu diingat di sini bahwa port 1 berjalan beriringan atau bersama dalam jalur yang sama dengan router 2 port 1 yang memiliki IP address yang memiliki network address yang sama, yaitu 192.168.30.0. Sebab itu IP yang akan saya berikan pada port 1 router 4 akan mengikuti jalur network tersebut, karena jika tidak sesuai maka kemungkinan tidak akan saling terhubung. Oke, 192.168.30.2 karena 30.1 sudah digunakan oleh router 2. Ikuti subnet mask-nya 255.255.255.0, tekan lalu enter. Diikuti dengan perintah no shutdown untuk mengaktifkan interface-nya, lalu tekan enter. Oke, lanjut pada port yang terakhir, yaitu port 2. Lanjut pada port yang terakhir, interface. Masukkan portnya 0/2, tekan enter, berikan IP. Sama seperti port 1, port 2 ini karena saling terhubung dengan router 3 port 1 yang memiliki jalur network yang sama, yaitu 192.168.40.0, maka IP yang harus diberikan pada port 2 router 4 akan menyesuaikan. 192.168.40.2. Kenapa titik 2? Karena titik 1 telah digunakan, 40.1 telah digunakan oleh router 3. Ikuti subnet mask 255.255.255.0. Jika sudah, tekan enter. Ketikkan kata perintah no shutdown untuk mengaktifkan interface-nya, tekan enter. Maka dengan begitu router kita telah menyeting atau membuat gateway dan IP address sebagai IP penghubung pada seluruh router. Nah, yang terakhir untuk router 4 yang kita lakukan sama seperti yang router lainnya, kita akan membuat routing EIGRP-nya. Oke. Setelah itu ketikkan kata perintah router EIGRP dengan ID yang sama 10, tekan enter, masukkan networknya, network 192.168.2.0, enter. 192.168, networknya 192.168.30.0, enter. Lanjutkan lagi pada yang terakhir, network
network 192.168.40.0, lalu tekan enter. Sebelum itu akan saya periksa kembali apakah terdapat kesalahan. Rupanya terdapat sedikit kesalahan. Nah, dengan begitu maka konfigurasi ini telah selesai. Yang terakhir kita hanya akan memasukkan gateway pada setiap PC. Setelah itu yang terakhir adalah uji coba koneksi. Oke, masukkan gateway pada seluruh PC 192.168.1.1. PC 2 juga pun begitu, 92.168.1.1. Itu pada PC 3 dan PC 4 192.168.2.1. Jika sudah memberikan gateway atau memasukkan gateway pada setiap PC, maka langkah terakhir adalah uji coba konektivitas. Untuk itu, saya akan coba pertama ping dari PC 1 ke PC 2. Ketikkan ping 92.168.1.20. 192.168.1.20 merupakan IP dari PC 2. Ya sudah, tekan enter. Maka di sini terlihat bahwa koneksi dari PC 1 ke PC 2 berhasil. Selanjutnya saya akan mencoba ping balik dari PC 2 ke PC 1. Ping, masukkan IP
pada PC1, masukkan IP PC1 sebagai alamat tujuan, PAN 1.2, enter. Saya lihat kembali. Oh, rupanya salah penulisan IP. IP PC1 ternyata 192.168.1.10. Selanjutnya, saya akan mencoba ping kembali dari PC2 ke PC1 menggunakan dengan kata perintah ping 192.168.1.10 yang merupakan IP dari PC1. Tekan enter. Maka dengan begitu kita dapat lihat di sini bahwa PC2 ke PC1 berhasil terhubung. Dan yang terakhir, selain itu juga saya akan mencoba ping dari PC1 menuju ke PC3. Yang seperti kita tahu bahwa kedua PC-nya berada di wilayah network yang berbeda, yang dalam arti berarti memiliki gateway yang berbeda. Oke, kita ping 192.168.22.10. 192.168.2.10 merupakan IP tujuan, yaitu IP dari PC3. Mari kita lihat apakah uji coba koneksivitas ini berhasil. Dan seperti yang kita lihat bahwa dari PC1 ke PC3 berhasil terhubung. Dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa simulasi EIGRPE yang telah kami buat ini berhasil karena dapat saling terhubung satu dengan yang lain yang berada dalam posisi atau berada dalam jalur network yang berbeda. Cukup sekian dari saya mewakili semua tim Clay. Saya ucapkan terima kasih.